Satu komprehensif tapi kurang akurat, satu akurat tapi kurang komprehensif. Nah, bermadhab Syafi'i itu ya lengkap ya sahih, ya komprehensif ya akurat. Terus kalau kayak begini Imam Syafi'i sampai tetap enggak gelem itu. Terus kakek piye maneh? Kakek boleh sing ngomong maneh. Halo. Oneng ini. Termasuk berikutnya nanti Imam Bukhari super hati-hati, super ketat dalam menyaring hadis. Jangan sampai hadis nggak sahih dipakai dalil. Karena patokan dari Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Hadis itu kalau sahih yaitu madhab saya. Kalau nggak sahih bukan madhab saya. Hanya milih yang sahih, yang dhaif itu. Imam Syafi'i nggak mewajibkan, maaf, hanya mensunahkan bismillah. Gak mewajibkan bismillah sebelum wudu. Aduh. Karena menurut Imam Syafi'i riwayat itu tidak sahih. Imam Syafi'i tidak mensunahkan ngusap bulu setelah wudu. Karena menurut Imam Nawawi hadis tentang ngusap leher setelah wudu itu tidak sahih. Bermadhab Syafi'i itu perpaduan antara lengkap dan akurat. Ada kelompok lain yang super ketat sampai pakai jargon pemurnian Islam. Lek nggak sahih tenang nggak gelem. Tapi banyak hadis dibuang. Orang ini semangat tentang kesahihan tapi nggak lengkap. Ada juga madhab lain yang semangat harus lengkap, tapi dhaif juga diambil. Satu komprehensif tapi kurang akurat, satu akurat tapi kurang komprehensif. Nah, bermadhab Syafi'i itu ya lengkap ya sahih, ya komprehensif ya akurat. Terus kalau kayak begini Imam Syafi'i sampai tetap enggak gelem itu. Terus kakek piye maneh? Kakek boleh sing ngomong maneh. Halo. Oneng ini. Contoh betapa ketatnya Imam Bukhari menseleksi hadis sahih dan enggak sahih. Monggo diwaca di Manhalul Latif. Niku mustalah hadis tulisannya Said Maliki Mekah. Niku ceritanya ngeten. Imam Bukhari niku dapat informasi hadis. Hadis. Dari mana ini? Dari Pak Fulan. Diam-diam Imam Bukhari itu mengamati gerak-gerik perilaku si Fulan itu. Diamati loro-loro. Ngumpuli profesor untuk memastikan informasi Fulan itu bisa dipercaya enggak, legitimate apa? Imam Bukhari datang ke sana, ngamati rajin sholat apa? Rajin, oke, berarti orang baik-baik. Pelalian apakah? Itu diamati sampai berhari-hari untuk memastikan informan ini orang yang bisa dipercaya. Ternyata ketahuan bohong. Apa bohongnya? Imam Bukhari melihat dengan mata kepala. Orang ini memanggil kuda pakai rembele, pakai suket. Nah, karena diiring-iring rumput, ya datanglah kuda. Setelah kudanya datang karena diiring-iring rumput, hanya dicekel apa ini? Tali ini. Rumput tidak sido diwehno. Oh berarti bujui
tolak ukurnya Imam Bukhari. Bisa-bisa dari di antara kita kiai sekalipun, bisa-bisa ditolak fatwanya. Kalau orang itu yang ditipu hanya kuda, kita ini enggak hanya kuda yang kita bujui, kadang buat tua jadi yang dibujui lu yang temen. Lalu bujui jalannya hati saya gak soki. Apa mana yang bujui? Tengok mau kondok si Joko, ya. Koyok ngeten itu orang-orang pengikut Imam Syafi'i dalam menseleksi hadis super ketat. Nggak usah ragu orang bermadhab Syafi'i. Nomor 3, apa kelebihan Imam Syafi'i? Ada. Satu, sanadnya sambung dari Imam Syafi'i sampai Nabi sambung, dari Syafi'i sampai kita nyambung secara akurat, sebab lewat 2 jalur taklim dari guru ke murid plus dikontrol lewat tulisannya Imam Syafi'i sendiri, akurat. Yang kedua, Imam Syafi'i sangat lihai di bidang bahasa, betul sama. Yang ketiga, Imam Syafi'i jelajah kemana-mana, insya Allah hadisnya lengkap plus sahih. Yang keempat, orang nyun sewu. Imam Syafi'i cerdasnya kok. Bagaimana nggak cerdas? 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta. Kealimannya diakui banyak orang. Saking diakui, umur 13 tahun diangkat jadi hakim negara, qadhi di wilayah Yaman. Monggo diwaca tengene Ad-Da'watu Tammah karangan Al-Habib Abdullah Bahar Al-Haddad. Ceng bagian belakang mana Ibnu A'imatul Arba'ah. Umur 13 sudah dhewek ya sik cekak dolenan layani. Nek dhewek Imam Syafi'i wis dadi hakim negara. Kaya ngono iki pinter. Dhewek hitung-hitungan luwes di kuadratnya demo. Luas lingkaran lho, PR kuadrat. Ngono bingung. Jajak nyelokne imam, saya gak kelas ya, gak level, super cerdas Imam Syafi'i. Monggo diwaca teng muqaddimah kitab Majmu' Nawawi. Betapa Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i, heran terherannya. Imam Syafi'i itu tindak ke Imam Hambali. Terus Imam Hambali kan kritik, dihormati sebegitu rupa dijago, dipapake kasur sing enak, monggo dengan sare tenan. Imam Hambali sholat malam 300 rakaat. Anaknya Imam Hambali takut, Bang, kalau ninggalin dengan sholat malam, dan ibu sinten ibu sare malam, terus ibu guru. Jadi ini guru dengan hebat, kok turu aja, kok sare malam. Pagi Imam Syafi'i jawab, omah barokah tenan. Enten apa? Saya di sini menyelesaikan 100 masalah dalil. Padahal namanya menjawab satu masalah dalil itu jadi satu makalah. Semalam itu sambil angan-angan setengah tubuh mampu menyelesaikan 100 masalah. Lu kok lu cerdas sih, sambil rotok ngantuk aja. 100 soal terjawab sak dalil-dalil. Dewek jawab soal loro tak mari terdampol Imam Syafi'i wong salat sekedar. Perlukah milih imam mujtahid yang super cerdas? Ya perlu. Dia enggak gampang salah paham. Cara sakniki mboten gaptek.
menjawab pertanyaan umat, gampang salah paham. Yang ini ya, gak ada dalil setelah baca Quran pakai cium-cium. Nabi gak pernah cium, gak ada contoh dari Nabi setelah baca Quran pakai cium-cium mushaf. Itu contoh muka pakai kertas. Lah bagaimana Nabi cium mushaf? Wong zaman Nabi belum ada mushaf. Mushaf berhasil dibukukan dari satu bendel jadi satu bendel mushaf. Itu di zaman Abu Bakar. Lalu diperbanyak menjadi 6 di zaman Sayyidina Utsman. Kalau sampai tanya apa ada contoh dari Nabi cium mushaf? Ya nggak mungkin lah. Wong zaman Nabi belum ada mushaf. Ini dulu contoh dari ulama rapatnya cerdas. Halo. Imam Syafi'i cerdas kok, nggak usah khawatir. Terus ditanya misalnya pun, kuda wajib zakat apa enggak? Nggak ada dalil. Imam Syafi'i nggak perlu pikir panjang, nggak wajib. Kok tanpa dalil kok bisa jawab nggak wajib? Begini, menurut hadis Bukhari, sapi, unta, kambing wajib zakat. Terus keledai, himar nggak wajib zakat menurut hadis Bukhari. Keledai, himar disebut nggak wajib zakat. Sapi, unta disebut wajib zakat. Jaran nggak disebut. Jaran itu ikut sapi unta wajib zakat kan? Apa ikut keledai himar nggak wajib zakat? Imam Syafi'i baca Quran, ternyata Allah pernah menyebut dalam Quran, menyebut kuda atof dengan himar. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, keledai, himar. 3 hewan itu disebut atof. Ternyata kuda itu atofnya dengan keledai. Disebut bareng dengan keledai, tidak dengan sapi atau unta. Tadi yang awal, jadi atof itu diberi hukum yang sama. Kalau keledai nggak wajib, himar nggak wajib zakat, berarti kuda juga tidak wajib. Lo jawab ini boleh cerdas yo. Kanelan mas. Logika kita ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang dewe itu gak usah mikir karena pelajar ya sing umpet. Karena paham itu sing umpet. Terus nomor gangsal. Allahumma sholli ala sayyidina. Imam Syafi'i suhud tok. Boten kedonan blas. Tegene sing kitab ada tamu cerita tentang Imam Syafi'i yang jadi hakim. Dan berikut diceritakan jadi hakim negara 3 tahun. Gajinya boten di 15. Dikumpulkan utuh, tok. Terus disedekahkan habis. Setelah disedekahkan habis, wangsul suami ibu matur tenan Bu ngapunten dengan boten kebagian gaji. Ibu menyiapkan cambuk. Lek wis tak siapi jamu. Nek kon nulis sing nggawa gaji, guru mokso takon entek. Tak pecuti lho. Untung nek kon wis entek, gak sido tak pecut. Ibu ini mboten mata duiten blas. Gaji terus sedekahane kabeh ibu malah marah. Kok gak ditene malah dipecuti. Ibu full zuhud buatan keduanya. Imam Syafi'i juga full zuhud buatan keduanya. Apa kira-kira alasan Imam Syafi'i gak mau makan itu? Foto-foto ASN, PNS. Guru dengan hakim itu beda. Guru itu yang langsung digaji menyampaikan ilmu, mencerdaskan orang. Hanya kadang salahnya
Mas susu ayu nilainya A, mas susu rapatnya ayu nilainya C. Ini santai dosen itu. Kenapa Imam Syafi'i takut mangan gaji hakim? Hakim itu 1000 kali ketok palu, 1000 kali membuat senang sing menang, sing menang senang, sing kalah senang. 1000 kali ketok palu, 1000 kali menyenangkan orang yang menang, 1000 kali pula menyakiti hati orang yang kalah. Takutnya Imam Syafi'i kalau gaji itu dimakan, besok sing kalah sing loro ati lo nuntut ning akhirat. Berarti hati itu kuwi. Lah Imam Syafi'i pegah dituntut, gajiku di sedekah kabeh besok lek saya nuntut, nuntut aku. Lho, ganjaran sedekah pen kabeh. Sedekah gaji. Koyo ngono kuwi ati-atine Imam Syafi'i. Ulama top ngalimin, akurat fatwa dan pemahamannya, plus super hati-hati wedi Gusti Allah. Ulama ini lho sing kena dipercaya anti iki gak mamang blas. Kosok maksudnya sepinter apapun kiai ulama ilmuwan, nek ambisi keduanya, ambisi yang momentum, ambisi jabatan, pilpresan ya situ yang sampai liantaran. Halo, usul utama NU ya dari bongkar. Orang sealim apapun, dengan duit remeng-remeng situ ya, ini bahaya. Saya mau yakin itu nggak bisa. Jangan-jangan daunnya itu karena sesuatu, bukan karena kebenaran. Kuatir pulau, ini dengan istiqoroh, calon presiden yang paling maslahat juga. Bisa-bisa istiqoroh begitu hasilnya juga. Tapi kalau nerima dari bulan yang lain, kayak meter mas, kan cak koper, meter. Iya coba. Sepinter apapun istiqoroh toh, lek segelem ini ngomong ini bisa-bisa diada. Wah, nggak sesuai dengan kebenaran. Kronologis ini. Wong alim pinter tapi segelem ini nyaman. Arep yakin ini gak iso. Pun wedi Gusti Allah. Nyimpang sarep sik gak wani, tapi goblok. Kita justru yakin kalau ini kira gak iso. Komitmennya oke, tapi ini kira gak oke. Sing sitok ini kira oke, komitmennya gak oke. Imam Syafi'i ini uniki oke, niki oke. Wedi pengiran tenanan. Gaji terong tadi loh kapan ini? Mana jelas? Khawatir dituntut. Wong koyo ini para rawuh nek berfatwa ayo abel demi gak khawatir. Kita bermadhab Syafi'i ini wonten ing antara lain. Dong. Coba orang ini. Wong NU kudu ngerti iki lho. Kita madhab Syafi'i. Nek ditakon-takoni Syafi'i pas alamat karena saya iso jawab. Nah ini. Dan menurut saya yang terakhir sekedar tambahan. Ojo dianggap teman-teman, tapi gak apa-apa tak sampai. Imam Malik ulama besar, Imam Hanafi ulama besar, Imam Hambali ulama besar, Imam Syafi'i ulama besar, dan masih semarga dengan Rasulullah SAW. Nama aslinya Abdullah bin Idris, tapi gara-gara punya mbah kesekian namanya Syafi'i, maka si Abdullah bin Idris itu terkenal dengan nama Syafi'i karena punya kakek namanya Syafi'i.
Nah, Mbah Syafi'i ini masih sefamili dengan Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ini Mbah Yute Kanjeng Nabi. Jadi Mbah Hasyim, Mbah Syafi'i, Ibnu Aqil, bin Aqil, macam-macam ini. Naufal ini masih semarga. Nah, apa salah kalau ulama papat top kali ini terus kita oleh Syekhona Khalil Bangkalan dipilih kali imam madhab yang ilmunya sanadnya top, nasabnya juga top, ada sambungan darah dengan Rasulullah SAW. Paham betul ini? Kita meyakini orang-orang pojok-pojok ulama top yang ini mampu-mampu ahli baik dawil berubah, yang ini orang lain. Maka dari sisi itu insya Allah keberkahannya lebih. Nah, kita oleh Syekhona dipilihkan Imam Syafi'i itu antara lain karena itu juga oleh ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini ketika Imam Syafi'i punya kriteria model itu, ulama-ulama Syafi'iyah termasuk di Indonesia yang Nahdlatul Ulama yang top itu punya karakter, punya sifat, punya kriteria yang gak jauh-jauh dari kriteria yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Kita punya Kiai Said Ketapang, cerdasnya top, zuhudnya juga top, ngalimnya juga top, ngaku sorotnya juga top. Gak ada kiai besar, Sido Giri, terus Mbak Maimun Zubair, Mbak Said Ketapang, Mbak Hasyim. Gak ada yang tidak jagoan ngaku sorot, semuanya jagoan ngaku sorot. Gak ada yang tidak bersama, semuanya ngajekno kita. Yang kita itu pernah ngajeknya kepada gurunya. Terus Indonesia proses PBM-nya, belajar mengajarnya nggak dibarengi maksiat. Kiai itu rata-rata alumni pondok. Nizamul Ma'had, sistem pondok itu nizamul fasli bainal banin wal banat, dipisah antara siswa dan siswi, gak bisa gendaan. Di kampus baru ikut mata kuliah tafsir, selesai kuliah tafsir pulang dari kelas mulai bareng guncengan karo gendaan. Iku kampus saat kelas ketemu bareng mulai goncengan anak anakku. Datang pondok boten-boten niku. Oleh ilmu, dapat ilmu, ngaji ilmu tanpa dibarengi maksiat. Dan kalau ngaji tanpa dibarengi maksiat, maka yang masuk bukan hanya maklumat, bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, tapi juga nurnya ilmu itu. Jadi yang dimasukkan ketika kita ya ilmu ya nurul, ya ilmu ya nurnya ilmu. Nah, sekali lagi kita berilmu ini pun derek kiai-kiai, yang kiai-kiai itu mirip-mirip gak jauh-jauh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i top namu sorobe, kiai-kiai yo top namu Syafi'i. Imam Syafi'i bersana, kiai-kiai ya bersana. Dan nun saya kiai jo betul padem, selesai padem, selesai, kirim selesai. Kiai kita itu jo. Kenapa bisa membaca kitab Buddha berlemah-lemah tanpa bantuan kamus dan paham? Sampai ada kata-kata perbedaan sekecil apapun, kiai itu bisa membedakan.
maknanya jima, dukun. Dakhala ala maknanya hanya bisoan, bertamu. Dakhala ila maknanya sering datang. Dakhala langsung, dakhala fasla maknanya masuk kelas. Dakhala fi maknanya mengintervensi, ikut campur. Ya ini jawaban. Perbedaan makna sekecil apapun kan. Padahal gak tahu modalnya mana. Ini terus kelebihan dari mana kayak begitu itu. Kalau kok menduga memang cara Allah menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah dengan mentakdir memunculkan orang-orang yang tanpa berproses lama-lama di Timur Tengah full alumni lokal. Alumni lokal itu